Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami sebagai perwakilan dari Dara Metuah menyampaikan dakwah tentang pola hidup bersih dan sehat dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah makan dan minum. Tidak makan sebelum lapar merupakan hal di mana makan dan minum itu menjadi sangat penting pada pola hidup dan sehat ini. Selanjutnya juga berhenti makan sebelum kenyang, karena apabila kita makan tetap dipaksakan pada saat kita sudah kenyang, nanti pencernaan yang akan disebabkan akan menjadi terganggu karena makan yang dimakan itu sangat berlebihan. Selanjutnya adalah ketika makan dan minum hendaknya duduk. Mengapa? Karena saat kita makan dan minum duduk, tubuh menjadi lebih rileks dan juga tubuh bisa mencerna makanan menjadi lebih cepat dan juga nanti tubuh akan mengambil manfaat dari makan dan minum ini sangat banyak. Selanjutnya adalah makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Lalu yang kelima ada mengucapkan basmalah ketika hendak makan dan minum. Karena pada saat kita kecil dulu, kita diajarkan untuk membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Karena kalau misalkan kita tidak membaca doa atau tidak membaca basmalah, katanya nih teman-teman, nanti makan dan minumnya dibantu sama setan. Jadi teman-teman harus tetap mengucapkan basmalah dan juga membaca doa sebelum makan. Lalu juga kita harus memperhatikan pola makan kita dengan makan 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam. Walaupun kadang-kadang nih, apalagi yang perempuan-perempuan biasanya suka melewatkan makan malam karena ingin menurunkan berat badannya. Nah, kami anjurkan untuk tetap makan pada pagi, siang, dan malam 3 kali sehari, tapi teman-teman bisa mengurangi porsi teman-teman semuanya. Selanjutnya adalah mengkonsumsi makanan yang baik dan halal, dan juga sering melaksanakan puasa-puasa sunnah. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani adama khususinatakum yang dakuli masjidiu wa kulu washrobu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Selanjutnya adalah istirahat dan tidur dengan teratur. Yang pertama adalah jangan tidur tengkurap, karena tidur tengkurap merupakan tidurnya setan nih teman-teman, serta akan mengganggu saluran pernafasan yang akan berbahaya bagi kesehatan. Lalu yang kedua juga tidur miring ke kanan. Nabi Muhammad SAW sangat menyarankan untuk tidur dalam posisi miring ke kanan karena dapat memperlancar kerja jantung dan hati serta memperlancar proses metabolisme tubuh dan detoksifikasi saat tidur. Karena saat kita tidur miring ke kiri juga, jantung otomatis akan menahan berat badan dari seseorang dan jantung akan bekerja lebih keras daripada biasanya nih teman-teman. Padahal pada saat kita tidur itu saatnya waktu kita untuk beristirahat, saatnya organ-organ kita untuk beristirahat. Lalu yang ketiga adalah dianjurkan tidur dalam keadaan berwudu, dan yang keempat adalah membaca doa sebelum tidur. Nah, berwudu dan juga membaca doa sebelum tidur ini dapat melindungi kita dari hal-hal negatif, lalu juga bisa menghilangkan mimpi-mimpi buruk yang akan kita alami saat tidur nanti. Selanjutnya adalah tidur di awal waktu. Sebisa mungkin umat muslim dianjurkan untuk tidak begadang agar terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan yang terakhir, untuk istirahat tidur yang teratur adalah hendaknya mengibaskan tempat tidur. Hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Seperti itu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Dinda. Baik, selanjutnya adalah tentang kebersihan diri. Jadi Rasul menyarankan kita semua untuk yang pertama, menjaga kebersihan tubuh. Contohnya, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak, serta mencukur bulu kemaluan. Ini waktunya tidak melebihi 40 hari. Yang kedua, menjaga kebersihan pakaian. Senantiasa berpakaian bersih dan rapi yang sudah disetrika dan mandi 2 kali sehari. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya, kita dapat membersihkan rumah dan halaman juga di lingkungan sekitar. Yang terakhir, mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, setiap tangan kita kotor, atau setelah menggunakan toilet dan setelah bersin dan batuk dengan waktu cuci tangan minimal 20 detik. Juga dijelaskan tentang ini pada surat Al-Mudaththir, wa thiyabaka fadhhir warujza fahjur. Artinya, dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala macam kotoran. Selanjutnya adalah tentang kebiasaan sehari-hari. Yang pertama,
kita dianjurkan untuk puasa dan diriwayatkan pada hadis Bukhari yang berbunyi berpuasalah kamu supaya sehat tubuhmu, di mana puasa ini dipercaya dapat membunuh toksin dalam tubuh. Yang kedua, tidak meminum khamr. Dalam surat Al-Maidah ayat 90-91 dijelaskan bahwa meminum khamr, berjudi dan mengundi nasib itu merupakan perbuatan syaitan. Yang ketiga adalah sholat tahajud. Dalam sebuah riset bahwa ternyata pada tengah malam ketika seorang melakukan sholat tahajud terjadi peningkatan hormon-hormon tenang yang mampu memberikan relaksasi pada tubuh. Proses reparasi atau perbaikan sel juga membuat berkurangnya hormon stres pada tubuh. Yang keempat adalah membaca Al-Quran. Dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa fi shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu duzzolimina illa khosaro. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zolim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Berdasarkan ayat di atas, Ibnu Al-Qayyim Al-Zawjiyah mengatakan bahwa Al-Quran dapat menjadi syifa penyakit nurani maupun jasmani. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kami berikan dapat bermanfaat dan selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat di kehidupan sehari-hari agar hidup lebih teratur sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasul. Pagi-pagi datang ke sawah, lagi jalan malah terjatuh. Sekian dari Daram Netwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.